Satu tips penting untuk kalian semua ketika menghadapi overheat di jalan. Oke, jadi untuk teman-teman, para pengendara mobil, jadi kan pasti, sering atau mungkin pernah lah ya, dengar istilah overheat. Jadi overheat itu adalah di mana kondisi mesin itu panasnya melebihi normal gitu. Jadi di atas rata-rata dan itu adalah sebuah masalah. Nah, tandanya gimana ketika mobil overheat? Nah, jadi ada tanda pertama, indikator overheatnya itu hidup ya. Jadi indikator tuh ada dua. Jadi ada yang pertama dia pakainya lampu indikator atau yang kedua pakainya indikator yang jarum gitu. Jadi kurang lebih di mobil-mobil di Indonesia itu indikatornya modelnya seperti itu. Jadi kalau sampai yang indikator warnanya merah ya, nanti modelnya seperti inilah. Jadi warnanya merah, ketika itu sudah hidup, itu menandakan mobil sudah overheat. Atau yang pakai yang jarum nih, dia itu biasanya rata-rata itu setengah ya. Jadi di antara tanda C dan H gitu. Jadi C itu yang dimaksud adalah cool, yang H itu hot ya. Jadi kalau mobilnya baru nyala biasanya jarumnya masih di C, jadi masih dingin karena belum suhu kerja mesin. Nah, seiring berjalannya waktu, mesin sudah panas, sudah suhu kerja mesin, dia tuh ada di tengah-tengah. Nah, dia nggak boleh lebih dari setengah gitu. Nah, pertanyaannya, ketika kita mengalami hal seperti itu, kita harus bagaimana atau harus apa? Nah, ini untuk orang awam ya. Nah, jadi orang awam yang dimaksud ini adalah orang yang tidak terlalu mengerti tentang mesin, bahkan wanita sekalipun ini bisa melakukannya. Jadi ketika teman-teman semua sudah menghadapi kejadian seperti itu ya, overheat ya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah berhenti di pinggir jalan. Jadi cari bahu jalan yang sedikit lebar, yang ketika kalian parkir tuh itu nggak mengganggu kondisi lalu lintas orang lain gitu kan ya. Kalian berhenti, kalian parkir, matikan mesinnya. Nah, yang kedua ini matikan mesinnya. Ketika sudah mematikan mesin, dan yang ketiga adalah buka kap mesinnya. Kita langsung ke depan aja ya. Nah, yang ketiga itu adalah buka kap mesinnya. Nah, ketika kap mesin sudah dibuka seperti ini, kalian biarkan mobilnya tanpa harus diapa-apain ya. Karena ini konteks untuk orang awam, kalian nggak perlu tuh yang buka-buka radiator apa segala macam, itu lupain aja dulu. Pokoknya buka kap mesinnya dan tunggu sekitar 20-30 menit. Jadi nanti intinya kita menunggu mesinnya itu suhunya turun dulu gitu. Jadi diistirahatkan dulu. Itu yang ketiga. Nah, setelah suhunya dingin ya, tutup lagi kap mesinnya yang keempat. Tutup kap mesinnya, lalu kalian masuk ke dalam. Nah, ketika kalian sudah di dalam, nyalain aja mobilnya seperti biasa. Di starter lah intinya. Ketika mobil sudah dinyalain, secara nggak langsung kan karena suhunya sudah didinginkan, otomatis dia udah nggak overheat lagi nih. Lalu langkah berikutnya adalah kalian langsung bawa mobil kalian ke bengkel terdekat. Jadi ketika mobilnya lagi didinginin tadi tuh yang kap mesinnya dibuka, kalian bisa Google tuh, bisa searching dulu lokasi bengkel terdekat gitu. Nah, mobilnya dipakai aja seperti biasa teman-teman. Nah, berikutnya adalah syukur-syukur bengkelnya itu tidak terlalu jauh. Jadi tanpa dia overheat lagi, kalian bisa lebih dulu sampai ke bengkelnya. Nah, pertanyaannya gimana nih? Ketika sedang menuju ke bengkel, lalu overheatnya muncul lagi, tandanya muncul lagi, atau jarumnya lebih dari setengah lagi. Lakukan langkah yang pertama tadi, kita lakukan berkali-kali sampai kalian sampai di lokasi bengkel. Maksudnya gimana ya? Kalian ulangin lagi langkah yang tadi. Berhenti lagi, buka kap mesinnya lagi, matikan mobilnya, dinginkan lagi suhunya. Ketika sudah dingin, kalian jalan lagi. Terus aja berulang-ulang sampai tiba di satu bengkel yang ingin kalian tuju. Itu caranya memang agak ribet tapi lebih hemat. Kalau kalian mau yang simple, ya udah panggil bengkel, ya panggil aja bengkel panggilan, atau mungkin mobil kalian di towing. Kalau di towing ya diderek gitu, ya itu memakan budget yang cukup lumayan. Nah, ini kan konteksnya kita hemat budget, kalian juga bisa menanggulanginya gitu teman-teman. Jadi caranya cukup sederhana, memang memakan waktu ya, cuman kan kita press budget. Kalau kalian pengen cepat, simple, nggak capek, ya kalian harus mengeluarkan cost dengan lebih lagi gitu ya, entah itu diderek, di towing, atau langsung panggil bengkel panggilan gitu.
Dan perlu dipahamin ya, namanya bengkel panggilan atau kita pergi ke bengkel tuh biasanya agak sedikit berbeda gitu. Namanya panggilan kan mereka storing ya, ada transportasi tambahan. Gitu teman-teman. Jadi semoga buat kalian semua nih mungkin yang tidak terlalu paham di mesin ataupun cewek-cewek ya, biasanya memang kurang paham. Itu tips sederhana. Semoga bisa membantu, bisa jadi referensi. Jadi kalau ada kekurangan boleh dong kalian semua komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you.